Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nailatul Fadilah dengan NIM 2414010036. Saya berasal dari kelas 4 PAIA. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Quran tidak hanya berisi ajaran ibadah, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang sangat mendalam. Salah satu contohnya terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 97-100 yang menganggap peristiwa hijrah sebagai pembelajaran penting bagi umat Islam. Hijrah bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi merupakan proses pendidikan mental dan spiritual dan dalam mempertahankan keimanan. Ayat ini menjadi penting karena menggambarkan bagaimana manusia itu diuji dalam situasi sulit, serta bagaimana Islam memberikan keseimbangan antara tanggung jawab, keringanan, dan harapan akan pahala. Mengapa ayat ini penting? Quran Surah An-Nisa ayat 97-100 memiliki nilai edukatif yang kuat. Di antaranya, yang pertama, hijrah sebagai kurikulum kehidupan. Hijrah mengajarkan keteguhan iman, keberanian, mengambil keputusan, dan kesiapan menghadapi risiko demi kebenaran. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber pendidikan atau tafsir terbawi. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran mengandung metode pendidikan, bukan hanya perintah ibadah. Yang ketiga, ada studi kasus ekstrim dalam sejarah Islam. Peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah menjadi contoh nyata bagaimana manusia itu dihadapkan pada pilihan sulit antara kenyamanan dan keimanan. Yang keempat, ada keseimbangan ajaran. Di antaranya ada teguran keras bagi yang mampu tetapi tidak berhijrah. Yang kedua, itu kasih sayang bagi mereka yang benar-benar tidak mampu. Yang kelima ada relevansi modern, yaitu mengajarkan pentingnya mempertahankan iman di tengah tekanan lingkungan yang melemahkan nilai-nilai agama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illa mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilyatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fuwan anhum wa kana Allahu ghafuwan ghafura. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafuran rahima. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri. Mereka bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi. Mereka bertanya, bukankah di bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam dan
jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul, kemudian kematian menimpanya, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Makna ayatnya yang pertama itu dalam ayat 97, yaitu berisi teguran keras. Ayat ini berisi peringatan keras bagi orang-orang yang mampu berhijrah tapi tidak melakukannya. Mereka dianggap menzalimi diri sendiri karena memilih tetap berada dalam kondisi yang merusak keimanan. Nilai-nilai pendidikannya seperti tanggung jawab pribadi dalam menjaga keimanan, dan selanjutnya keberanian mengambil keputusan, kesadaran akan konsekuensi dari pilihan hidup. Yang kedua ada dalam ayat 98 sampai 99, yaitu berisi tentang keringanan. Allah memberikan keringanan bagi orang-orang yang benar-benar tidak mampu, seperti orang lemah, perempuan, anak-anak. Mereka yang tidak memiliki kemampuan fisik maupun akses. Nilai-nilai pendidikannya seperti empati dalam ajaran Islam, keadilan berdasarkan kemampuan individu, dan pendidikan yang tidak memaksakan di luar batas kemampuan. Selanjutnya dalam ayat 100 yang menceritakan tentang jaminan pahala. Allah menjanjikan pahala besar bagi orang-orang yang berhijrah di jalannya. Bahkan jika seseorang meninggal sebelum sampai tujuan, tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Nilai pendidikannya di sini berisi tentang motivasi spiritual dalam berjuang, pentingnya niat dan usaha, dan optimisme dalam menghadapi kesulitan. Selanjutnya saya akan membahas tentang asbabun nuzul. Dalam ayat 97 menceritakan tentang tragedi perang Badar. Sebagian kaum muslimin tetap tinggal di Makkah, padahal ia mampu hijrah. Mereka kemudian dipaksa untuk ikut perang bersama kaum Quraisy, dan sebagian meninggal dalam keadaan berpihak pada musyrik. Ayat ini turun sebagai teguran atas sikap tersebut. Dalam ayat 98 sampai 99 menceritakan tentang kondisi kaum lemah. Ayat ini menjelaskan kondisi orang-orang yang benar-benar tidak mampu berhijrah karena keterbatasan fisik, ekonomi, ataupun sosial. Mereka mendapatkan keringanan dari Allah. Dalam ayat 100 yang menceritakan kisah Jundab bin Damrah, seorang sahabat yang sakit tetap berusaha hijrah demi mempertahankan iman. Ia wafat di tengah perjalanan, tetapi Allah telah memberikan pahala hijrah secara sempurna kepada beliau. Selanjutnya saya di sini akan membahas tentang nilai-nilai pendidikan. Dari ayat ini dapat ditarik beberapa nilai-nilai pendidikan Islam. Yang pertama itu pendidikan tanggung jawab. Setiap individu bertanggung jawab atas keimanannya dan tidak boleh menyalahkan keadaan jika sebenarnya mampu berubah. Yang kedua yaitu pendidikan keteguhan iman. Iman itu harus diperjuangkan, bahkan dalam kondisi sesulit apapun. Yang ketiga, ada pendidikan berbasis empati. Islam mengajarkan bahwa setiap individu itu memiliki kondisi berbeda-beda, sehingga pendekatan pendidikan harus lebih fleksibel. Yang keempat, ada pendidikan berorientasi pada proses. Allah menghargai usaha dan niat seorang hambanya, bukan hanya karena hasil akhirnya. Yang kelima, ada pendidikan kontekstual. Di sini pembelajaran itu diambil dari peristiwa nyata seperti hijrah, sehingga lebih relevan dan aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya saya akan membahas tentang relevansi dalam kehidupan modern. Nilai-nilai dalam ayat ini yang sangat relevan saat ini, seperti berani meninggalkan lingkungan yang merusak moral, tetap menjaga iman di tengah tekanan sosial, tidak mudah menyerah dalam memperbaiki diri, dan menghargai proses dalam belajar dan berubah. Dapat saya simpulkan di sini dalam Quran surah An-Nisa ayat 97 sampai 100 ini mengandung konsep pendidikan yang komprehensif, meliputi tanggung jawab,
empati, perjuangan, dan harapan. Hijrah dijadikan sebagai simbol pendidikan spiritual yang mengajarkan bahwa mempertahankan iman itu membutuhkan keberanian, pengorbanan, dan keteguhan hati. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang seimbang, tegas terhadap kelalaian, tetapi penuh kasih bagi mereka yang memiliki keterbatasan. Bumi Allah itu luas, menjaga keimanan seringkali menuntut kita untuk berani melangkah mencari lingkungan yang lebih baik. Iman menuntut aksi, yaitu keimanan bukan sekedar pasrah pada keadaan, melainkan butuh ikhtiar aktif untuk menghindari kezaliman pada diri sendiri. Selanjutnya ada keadilan dalam keterbatasan, yaitu keterbatasan fisik dan sumber daya bukanlah dosa. Islam itu memberikan kelonggaran bagi orang yang benar-benar tidak berdaya. Selanjutnya, proses itu lebih berharga dari hasil. Allah menghargai langkah pertama dan niat tulus yang dieksekusi, meskipun secara manusiawi kita gagal dalam mencapai garis akhir. Mungkin cukup sekian penyampaian materi 2 dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.